Dinda dan kelompok Putri. Silakan perkenalkan kelompoknya. Saya sudah bersama lintas informasi apa gitu. Nama saya Rania Alwi Sambalila. Nama saya Sana Syarifa. Nama saya Sandri Haryati. Saya Nia Nama saya Diko Aisyah. Boleh dilakukan dengan kelompok Aisyah. Nama saya Nia Salma. Nama saya Rahmat Dinda Khailillah Hidana. Nama saya Rani Syarifa. Nama saya Nabil Muhammad. Perkenalkan nama saya Rizka. Oke. Kelompok sini pro ya, dan kelompok sini yang kontra. Jadi silakan dimulai debatnya. Waktu Anda 1 menit ya. Dari hasil diskusi yang tim kami lakukan dan melihat keunggulan-keunggulan yang ada, maka tim kami menyatakan setuju pada mosi debat hari ini. Ujian nasional sangat tentang bersangkutan akan pendidikan dunia untuk dapat memberi kesetaraan alat serta informasi dari perbaikan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, UN masih sangat efektif untuk tetap dilaksanakan dan menjadi tolak ukur standar pendidikan. Yang dimaksud oleh UN sendiri adalah sistem evaluasi standar pendidikan secara nasional dan Pertama, aspek pedagogi. Dalam aspek pedagogis, dalam ilmu kependidikan, kemampuan peserta didik mencakup 3 aspek, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tapi yang dinilai di dalam UN hanya 1 aspek, yaitu kemampuan dan kognitif. Jadi, tapi kan harus dinilai kan tiga aspek. Tetapi kalau di UN itu hanya dinilai dari 2 aspek saja, yaitu kemampuan dan kognitif. Jadi tidak efisien. Yang dimaksud dengan tugas saya akan menyangga. Yang dimaksud dengan UN sendiri adalah sistem evaluasi standar pendidikan secara nasional dan persamaan mutu antar daerah yang dilakukan pusat penilaian ditinjau dari gambaran tersebut juga atas tujuan UN, yaitu persamaan mutu. Maka ditegaskan tim kami sangat menyetujui mosi debat hari ini. Untuk dilakukan itu adanya kesetaraan dan keadilan seluruh wilayah Indonesia, mempertahankan standar pendidikan yang sudah ada sejak lama, juga informasi menetapkan akuntabilitas prestasi dan juga sebagai alat perubahan dalam bidang pendidikan itu sendiri. Apakah hanya di dalam UN itu tidak ada kecurangan? Dalam sini hanya di adil itu apakah yang tidak ada kebocoran soal, pembelian kunci jawaban dan sebagainya, apakah itu bisa terjamin? Kecurangan dalam hal UN itu sendiri, kita bisa lihat kebocoran soal ya, misalnya kebocoran soal itu kita bisa menetralisir dengan cara kita bisa terjadi, tapi kita bisa menanggulanginya dengan cara kita membentuk tim-tim yang akurat. Tim pusatnya itu sendiri kan juga dari lama sudah dibentuk yang akurat, dan kebocoran soal itu sendiri sepertinya nggak bisa menjadi alasan untuk menghabiskan UN sendiri. Kalau kasus suap, bagaimana kalau di dalam Kasus suap itu sendiri disuap? Kasus itu Sebentar, saya belum selesai berbicara. Bagaimana jika ada kasus suap di dalam pengawas yang semisal peserta ujian itu punya koneksi yang mengaku pengawas di tim pengawas itu dan mereka ada suap, kita nggak akan tahu tim pengawas itu bisa menjamin komunikasi. Waktunya habis. Silakan buat kelompok Mbak Putri. tersebut dapat disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya itu. Jadi dia mempunyai pengakuan atas dirinya dan juga kepada seluruhnya. Aku juga punya pertanyaan. Kalau misalnya nih UN tetap kalian tetap mengharuskan UN dihapus, apa ada pilihan lain sebagai selain UN yang dapat menata standar pendidikan di Indonesia itu sendiri? Bisa dengan pendidikan daerah, saya ingin menjawab pendidikan daerah seperti di Jakarta kita ada sistem ASPD. Sistem ASPD untuk masuk SMA tidak hanya ada sistem ASPD tapi dihitung dengan nilai rapor. Jadi tidak tergantung dengan nilai ASPD tapi dengan nilai tugas, rapor dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk standar pendidikan di Indonesia yang bisa diterapkan tidak dengan tingkat nasional yang mungkin tingkatnya itu lebih susah, tapi kita turunkan ke tingkat daerah.
Nah, kalau asesmen nasional izin menyanggah, kalau asesmen nasional sendiri itu sebagaimana kita lihat ke belakang itu juga tidak menentukan lulus atau tidak lulusnya, karena itu hanya untuk sebagai acuan zonasi juga. Dia juga termasuk sistem yang termasuk tergesa-gesa, bukan di UN yang sebenarnya sama sekali yang hanya sama dengan sistem UN itu sendiri, tapi tidak meratakan di seluruh Indonesia, karena itu hanya di beberapa daerah aja kan yang dipakainya. Jadi Untuk solusi bisa kita baru hanya menetapkan di daerah Jogja, tapi ada di daerah lain. Gimana kalau sistem itu ditetapkan di daerah lain juga? Kita tinggal mengembangkan saja kan ya. nah, untuk sistem ASPD terus dikembangkan ke menjadi daerah-daerah lainnya sama saja dengan sistem UN itu sendiri kan. Tapi dengan tingkatan yang berbeda tentunya. Kalau tingkat nasional kita pasti lebih susah untuk levelnya kan. Nah, kita bisa lihat dari ASPD tahun lalu, sebagaimana soalnya malah bisa dibilang lebih susah daripada UN yang sebelum-sebelumnya. Dari soal-soal kakak kelas yang kita bisa lihat lebih sulit daripada lebih mudah daripada soal ASPD yang hanya di wilayah Jogja ini sendiri. Itu juga sistem ASPD itu sendiri termasuk sistem yang membuat motivasi belajar sendiri itu menjadi bisa dibilang ogah-ogahan ya bagi murid-murid itu sendiri, dan juga mereka terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk melakukan ASPD itu sendiri. UN juga hanya mengukur kemampuan pengetahuan peserta didik ya. Jadi UN nggak bisa bakat dan minat peserta didik itu nggak terlatih. Sama halnya dengan sistem ASPD yang seperti itu, seperti yang dibilang menjadi salah satu solusi untuk mengganti UN. Dijabarkan juga oleh Thomas Kagel, Vincent Jones, dan dari dalam The Globalization of Assessment in 20th Century Assessment Education 2001 dan David Miller dalam Measuring and Assessment 2009 itu untuk sebagai tujuan untuk mendukung UN itu sendiri sebagaimana dalam tujuan dilaksanakannya UN sendiri. Juga beberapa tokoh publik yang mendukung tetap adanya dilaksanakan UN seperti Yusuf Kala, Muhammad Effendi, dan Adiansyah. Dan ada dampak-dampak apabila UN tidak diadakannya UN, yaitu dorongan dan penghargaan atas kesalahan seorang yang belajar lebih giat ini menjadi lebih sulit karena tidak adanya akuntabel nilai yang sesuai dari sebelum-sebelumnya. Kesuksesan program pendidikan yang kurang dapat dinyatakan sebagai tujuan dan pencapaian kurang dapat dibuktikan juga kalau tidak adanya UN ini sendiri. Kenyataannya sekarang di lapangan ini seolah-olah ada yang mulai berkiblat pada bimbingan les. Pada siswa lebih percaya pada bimbingan les daripada kepada guru mereka sendiri. Jadi gimana nih? Maksudnya kan jadinya kan siswa kan lebih kepada pembimbingnya daripada percaya sama gurunya. Ini karena UN jadinya hanya mengandalkan dari bimbingan belajar saja, bukan dari pelajaran di sekolah. Mungkin yang dimaksud rasa terbebani. Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu ada di nomor 1 di pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk meroleh pendidikan yang bermutu. Mungkin kalau misalnya pakai les ataupun lebih percaya pada guru di luar sana, itu termasuk dalam hak setiap warga negara punya untuk punya pendidikan yang bermutu. Jadi nggak apa-apa sih, apalagi untuk menambah wawasan di luar sana yang sepertinya mungkin belum diajarkan sama guru-guru di sekolah. Efektif ya, soalnya kita di sekolah harus bisa mampu semua mata pelajaran, tapi kenapa di UN hanya diuji hanya 4, bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Indonesia. Tapi kita harus, maaf ya, waktunya habis. Mata pelajaran aja ya, itu sebagai informasi mengenai kondisi terkini
kemajuan peserta didik dalam pengajar maupun kualitas sekolah itu sendiri juga ya. Dari 4 mata pelajaran itu karena mungkin bisa numerasi, terus bahasa Indonesia literasi atau IPA pengetahuan umumnya itu tercakup dalam 4 mata pelajaran itu sendiri. Tapi kenapa harus semuanya itu dikuasai? Kenapa kayak di luar bahasa Inggris seni budaya, PPKN itu harus dikuasai? Gimana kalau misalnya siswa lebih berprestasi di luar akademik seperti kayak dia renang gimana? Nah, untuk itu sendiri kan di UN itu kan hanya mengujikan untuk bidang akademis. UN itu hanya menentukan bidang akademisnya. Nanti di luar non akademis misalnya kita bisa mengikuti lomba-lomba ataupun apapun, itu sertifikat dari hasil lomba atau hasil apa itu bisa diakumulasikan kan ketika masuk ke jenjang berikutnya. Ketika dulu ada UN. Dan nggak terlalu berguna. Soalnya jadinya berguna. Soalnya jadinya nggak adil, jatuhnya nggak adil karena jadi lebih kebanyakan sekarang menguntungkan siswa yang tinggi di akademis. Soalnya sekarang banyaknya milihnya di akademis ya. Kita bisa lihat sekarang, kalau sekarang itu kita sudah memasuki fase zonasi ya, yang dimana kita tuh nggak pakai nilai. Nah itu malah yang bikin sekolah yang awalnya favorit malah juga favorit gitu kan. Habis itu UN itu juga sebagai informasi terkini yang menghasilkan hasil data ujian yang akuntabel, di mana hasil yang tersusun itu bisa digunakan untuk mengetahui evaluasi pembelajaran, juga memotivasi guru ataupun murid itu sendiri. Sebenarnya ada pertanyaan, tujuan utama UN itu buat apa? Tujuan utama UN yaitu untuk persamaan mutu, maka untuk persamaan mutu, kesetaraan dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, mempertahankan standar pendidikan, informasi yang akuntabel sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam bidang pendidikan itu sendiri, dan ujian akuntabel yang guna untuk memotivasi belajar siswa maupun para pengajar. Ini standar nilai ya. Nah, di sini Mbak Anissa tadi menyebutkan ada sistem zonasi. Nah, realita yang terjadi sekarang, gimana kalau siswa yang sudah mendapatkan nilai tinggi, tapi dia masih kalah karena sistem zonasi, dan nilai dia yang tinggi itu tidak bisa berguna untuk dia mendapatkan SMA karena kalah dengan zonasi. Kalau itu berarti membuktikan kalau UN ini tidak sepenuhnya jadi standar untuk kita mendapatkan sekolah. Zonasi itu sendiri menjadi beberapa kekurangan juga kan pasti. Yaitu kekurangan zona yang itu tuh overkapasitas, bisa juga memanipulasi wali, koordinat titik yang tidak sesuai dengan wilayah sekolah maupun wilayah rumah itu sendiri, dan juga zonasi merupakan yang bukan merupakan tolak ukur standar pendidikan sehingga para siswa agak tertinggal, sulit untuk mengejar ketertinggalan itu sendiri apabila dia masuk ke sekolah yang sebenarnya bukan kapasitas dia untuk masuk di situ. Tapi itu jadi tidak adil dong untuk siswa yang ingin masuk ke sekolah itu, tetapi dia terhalang dengan sistem zonasi dan nilai dia yang digunakan UN tidak bisa. Untuk apa UN yang itu UN itu untuk apa? Ya karena ya untuk saat ini makanya kita harus mengganti sistem UN itu, sistem zonasi itu, karena sistem zonasi tidak merupakan salah satu kesetaraan dan keadilan bagi di seluruh wilayah Indonesia, karena beberapa hal yang tadi overkapasitas atau koordinasi yang tidak sesuai, juga beberapa sekolah yang mungkin yang awalnya yang jadi tidak terakuntabel gitu data-data dari pantau akuntabel gitu kualitas siswa maupun kualitas sekolahnya itu sendiri. Tapi bisa malah sistem zonasi dibagi hal utama. Sistem zonasi malah justru ini didalikannya itu sebagai penghalang utama untuk kita terfokuskan ke UN, karena mereka jadi lebih pilih aduh zonasi kita gimana ya, UN pun percuma, itu jadi mindset mereka yang untuk mau
itu maka itu kami menyetujui bahwa UN tetap ada karena sistem zonasi itu menghalangi. Seperti yang kamu katakan tadi, sistem zonasi itu menghalangi bagi siswa yang sudah berusaha giat, namun tiba-tiba ada sistem zonasi, jadi tidak setara lah gitu untuk wilayah-wilayah lain. UN juga hanya mengabaikan unsur penilaian berupa proses. Jadi UN tuh hanya udahlah siswa ini bisa melakukan ini, jadi udah bisa. Tapi kalau misalnya prosesnya enggak. Materi UN hanya mencakup aspek intelektual, belum mampu mengukur seluruh aspek pendidikan secara utuh. Jadi cuma 4 mata pelajaran itu. Sedangkan kan kita pelajaran kan banyak banget kan. Nah, yang pelajaran lainnya enggak diukur, cuma 4 mata pelajaran itu doang. Paling kalau misalnya di luar 4 mata pelajaran itu mungkin hanya tugas proyek ya, tapi tidak diukur dari bakatnya anak tersebut tuh butuhnya apa. Dan Indonesia mungkin emang sebenarnya kurang baik di pendidikannya seperti itu. Kayak sebenarnya kita paham Terkait masalah kurikulum dan metode itu tidak diambil berdasarkan bukti-bukti yang kuat, melainkan lebih berdasarkan pada pikiran yang cenderung pelin-pelan ya. Dan kesempatan menempuh pendidikan tidak berdasarkan bakat dan prestasi, namun lebih berdasarkan kebutuhan dan pengaruh yang dimiliki. Hambatan kelas sosial juga sebenarnya kurang bisa ditembus. aljabar apakah dipakai dalam farmasi. Tapi mungkin kita bisa lihat lagi ke depannya untuk masuk ke jenjang kuliah ya. Ada SNMPTN. Itu ada matematika juga kan pasti. Juga itu makanya kita perlu belajar matematika dari UN itu sendiri untuk masuk ke jenjang SNMPTN, SBMPTN gitu. Memang sebelumnya itu diperlukan, tapi apakah dia kalau bahasa Indonesia justru dalam berkomunikasi dengan orang kita nggak diperlukan. Tapi dengan apa? Join. Kalau misal mau ke jenjang yang selanjutnya kan kita harus lewat ujiannya itu ya. Untuk anggaran ya, bisa dibilang sebagai Banyak kan sekolah-sekolah yang kasih kunci jawaban UN gitu. Jadi kayak siswa tuh kebiasa dilatih curang gitu loh, sampai gede nanti dia juga curang. Itu bisa jadi pakar biar lebih gede korupsi. Yes. kayak kecurangan lagi ya, seperti bahas di awal itu apa? Nah, dengan pengadalan UN kita dapat mengukur pemahaman yang didapatkan dari ujian. Gitu, terima kasih. Kesimpulannya UN sistem UN itu memiliki nilai positifnya sendiri dan negatifnya. Jadi tergantung daerahnya sendiri nggak sih? Tergantung daerah sama pemerintah. Iya. Udah internasional. Iya. Ya udah sih. Oke, lanjutkan lah. Tutup ya, tutup. Oke, sekian debat dari kelompok Baroja dan Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.